Kemarin Senin kan akhirnya Queen Elizabeth itu dikubur ya, disemayamkan di sebelah suaminya bareng juga sama keluarganya yang lain dan dikuburnya dengan prosesi yang sangat privat. Nggak ada media, cuman ada keluarga aja. Nah, satu hal yang menarik dari kejadian prosesi pemakaman Queen Elizabeth ini adalah saat kesempatan dibuka ke publik untuk melayat selama 3 hari, di mana terjadi antrian panjang banget sampai puncaknya itu sampai 11 km panjang antriannya waktu rame-ramenya, dan bahkan ada antrian untuk masuk ke antrian itu. Jadi sebelum masuk ke antrian ini lo mesti antri dulu nih. Jadi udah kayak Inception gitu ya, mimpi dalam mimpi, tapi ini antrian dalam antrian. Nah, of course, yang paling dipublish dari kejadian ini adalah David Beckham yang dengan terkenalnya rela antri 13 jam untuk bisa melayat Queen Elizabeth. Padahal sebenarnya dia itu bisa atau dia tuh punya privilege untuk nggak ikutan antri kalau dia mau. Tapi dia milih tetap antri karena dia bilang waktu itu kakeknya dia tuh juga nggak mungkin mau menyerobot antrian walaupun ada power untuk itu. Kayaknya memang keluarganya dia itu keluarga yang ngefans banget sama keluarga kerajaan deh. Tapi kamu tahu gak sih kalau ternyata bangsa Inggris ini ternyata sejak dulu tuh dikenal atau terkenal atau I guess bahasa buruknya adalah terstereotype sebagai bangsa yang demen banget untuk antri. Halo followers, I'm your host Popok Kusen di Off The Record, and hari ini kita akan bahas soal budaya antri, budaya Inggris. George Michael, penulis dan komedian Inggris, tapi dia tuh lahir di Hungaria, itu pernah menulis orang Inggris ini bahkan pada saat dia sendiri akan dengan rapi membuat barisan untuk antrian satu orang. Dan dia nulis ini beberapa saat setelah Perang Dunia Kedua. Dan ada juga yang bilang bahwa orang-orang Inggris ini tuh bakalan sering, pokoknya kalau lihat ada antrian, ya mereka bakal ikut antri aja tanpa tahu sebenarnya mereka itu lagi antri buat apa. Pokoknya ini antriannya panjang, mestinya ini yang antri untuk sesuatu yang bagus nih. Memang menurut catatan sejarah ada 2 pandangan yang berbeda tentang kapan budaya antri di Inggris ini mulai merajalela. Yang pertama adalah katanya waktu revolusi industri. Jadi waktu revolusi industri itu ada banyak orang yang urbanisasi kan. Jadi mereka pindah dari desa ke kota, kemudian itu kan terjadi kemajuan teknologi yang cepat kan. Makanya namanya revolusi industri. Jadi banyak warung-warung yang berubah jadi toko. Orang yang beli juga tadinya beli di warung, sistem barter juga berubah jadi toko, pakai duit, dan membutuhkan sistem yang lebih teratur, sehingga akhirnya terciptalah budaya antri itu. Nah, untuk teori yang kedua, katanya budaya antri di Inggris ini baru mulai merajalela di zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Karena waktu Perang Dunia Kedua itu kan negaranya miskin ya, karena habis buat perang duitnya, sehingga banyak antrian makanan, antrian sembako gitu lah ya, banyak antrian sembako, bantuan dari pemerintah segala macam yang ya baginya mengharuskan untuk antri kan, dan itu juga dijaga gitu sama pemerintah, makanya terjadi rapi, dan dari situlah terbentuk kebiasaan antri ke orang-orang Inggris ini. Tapi yang jelas memang kepatuhan orang Inggris untuk antri ini tuh mereka sendiri aja sadar. Bahkan di tes kewarganegaraan untuk Inggris saat ini, itu salah satu pertanyaannya adalah pertanyaan tentang bagaimana cara membuat baris antrian yang baik. Gitu. Jadi cukup ya buat tradisinya. Sekarang kita akan ngomongin antrian layat Ratu Elizabeth aja nih. Sebenarnya ada hal-hal unik apa aja sih di antrian layat ini. Nah, yang pertama adalah kalau lo mau join antri layat Queen Elizabeth kemarin, itu sebenarnya kamu bisa ngecek dulu lewat ada website, ada aplikasi juga, yaitu Official Live Queue Tracker, yang menunjukkan panjang antrian itu berapa lama sekarang, dan waktu rata-rata sekarang ini kalau lu berangkat antri sekarang, nah itu untuk mencapai ke jenazah Ratu Elizabeth itu berapa lama. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, waktu terlamanya itu sampai 30 jam, dan antrian terpanjangnya itu sampai 11 kilo. 11 kilo itu
Jauh banget men. 11 kilo itu lu bayangin kalau dari Monas misalnya, nah dari Monas ke Blok M, nah itu sekitar 10 kilo lah kurang lebih. Atau lu dari Permata Hijau atau dari Senayan lah, dari Senayan ke Blok M itu 10 kilo. Kalau nggak salah ya. Ya atau lu hitung sendirilah pakai buka Google Maps terus kamu cek dari sini ke sini berapa kilo, nah lu bisa tahu lah itu tuh panjang banget men. Segitu orang semua. Dan kedua, mereka yang ikut dalam antrian ini tuh dapat wristband atau gelang. I guess gelang kayak kalau lu datang ke DWP segala macam gitu ya. Gua belum megang sih kayak apa, dan ini menunjukkan lokasi antrian kamu di mana. Jadi kalau lu butuh keluar antrian buat ke toilet atau buat refill botol minum yang tempatnya juga disediakan di sekitaran situ, nah itu aman. Waktu lu balik lagi maka posisi semula, maka nggak akan terjadi kericuhan atau nggak akan jadi geger lah karena mereka menuduh kamu tuh menyerobot antrian. Walaupun kalau gue baca-baca orang yang memberikan testimoni mereka antri, rata-rata memang pada baik-baik dan etikanya emang udah kayak terbentuk dalam diri mereka gitu. Bahkan ada yang harusnya nggak diwajibkan karena ini antriannya kan outdoor ya, tapi ada mereka yang kalau ngerokok itu pun keluar dari antrian biar nggak mengganggu orang yang di situ tanpa disuruh. Gila ya, itu kelihatan sih memang ini etikanya gitu. Kemudian di daerah antrian itu juga ada petunjuk, kayak ada petunjuk atau guidance gitu, guide yang berisi tips seperti apa aja yang perlu dibawa kayak makanan atau minuman, payung dan lain-lain, dan apa aja yang nggak perlu dibawa kayak botol minuman, alkohol, peralatan camping, tas-tas besar itu juga nggak perlu dibawa, dan juga dikasih tahu di situ cara berperilaku yang benar di dalam antrian. Nah ada juga pemuka agama yang jadi volunteer ya untuk siap membantu para pelayat yang lagi antri ini untuk menuntun mereka dalam proses berkabungnya mereka, seperti apa yang sedang mereka rasakan. Lo lagi ngerasain apa sekarang, mari aku bantu secara spiritual biar memproses kematian ratu ini. Pokoknya gitu-gitulah yang spiritual helping. Kemudian ada juga relawan biasa yang bukan pemuka agama yang bagi-bagiin botol minum, bagi-bagiin snack buat mereka yang antri, yang sebenarnya kalau antriannya udah di depan sih yang baru dapat ini, and misalnya di depan itu kayak ya 3-4 jam lah menuju ke peti matinya. Nah mereka juga kalau malam volunteer inilah yang membagikan selimut aluminium foil, karena kan ya lu kalau antri di sini lu mesti nginep di situ juga, jadi dikasih selimut aluminium foil and minuman hangat gitu-gitu lah. Tapi yang paling bikin gua kaget adalah sebenarnya karena ada banyak banget yang rela ya, istilahnya tuh kayak meninggalkan segalanya, drop everything lah, buat mengunjungi layatnya Queen Elizabeth ini. Mulai dari nggak masuk kerja, atau mungkin kalau punya toko nutup tokonya, atau kalau kerjanya wirausaha ya kantornya ditutup, and then anaknya diajak bolos sekolah untuk ikutan antri untuk ini, and then banyak juga yang orang yang lagi liburan nih, lagi liburan keluar kota, keluar negeri ya, dan mereka memilih untuk memotong liburannya pendek untuk pulang ke Inggris dan menghadiri layatnya Queen Elizabeth ini, yang sebenarnya kayak keluarga aja enggak gitu loh. Kayak kan, kayak ini bayangin lu pergi luar negeri terus lo ada orang nih ya yang liburan belum sampai ke tujuan utamanya di liburan itu. Jadi dia tuh mau ke Edinburgh, Skotlandia, dan lagi perjalanan di situ tuh belum nyampe Edinburghnya, di situ kan ada kayak castle terkenal atau apa itu, dan mereka milih ya udah balik aja ke Inggris lah, gue mau ngelayat Queen Elizabeth dulu. Gila, menurut gue itu yang gue paling kaget sih. Dan tentu aja tadi gue bilang ada David Beckham juga yang antri 13 jam buat sama ini. Keren ya orang Inggris ya. Cuma menurut gue ini nggak bisa jadi ukuran sih kalau orang Inggris suka antri. Soalnya kan ini kegiatan, ini kan special occasion ya, ratu yang bertahta 70 tahun kan, belum pernah ada sebelumnya, and then belum pernah ada sebelumnya, dan kemungkinan di belakang juga kayaknya nggak ada deh yang tahtanya sampai 70 tahun lagi ya kan. Kayak King Charles aja sekarang jadi raja umur 73, kayaknya cukup aman deh kalau gue bilang dia tahtanya nggak akan nyampe 70 tahun.
Tapi ya menurut gue ini tetap keren sih. 11 kilometer, 250 ribu orang lebih. Nyokapnya Queen Elizabeth ini dulu 200 ribu orang. Bokapnya dia itu dulu 300 ribu. Dan Winston Churchill itu 300 ribu juga. Yang bikin gue aneh adalah si Winston Churchill ini 300 ribu. Tapi antriannya tuh gak ada 2 kilometer panjangnya. And antrian rata-ratanya juga cuman 3 jam gitu. Jadi gue gak tahu apakah jalannya dipersempit atau orang boleh lebih lama di depan peti matinya, gue gak tahu deh. And bonus satu lagi sebelum pamit. Nah yang kalau ini bisa jadi contoh atau bukti kalau orang Inggris ini suka antri. Jadi di antriannya untuk layat itu ada satu lagi antrian. Bukan yang antrian untuk join antrian ya. Tapi antrian yang merupakan antrian wartawan TV, reporter TV untuk mewawancara orang-orang yang antri di situ. Nah ini menurut gue bukti kalau orang Inggris ini suka antri. Karena kalau lu bayangin di Indonesia nggak gitu men. Jurnalis ini kayaknya kalau ada kejadian ini nggak ada yang bakal antri untuk nunggu wawancara orang yang antri nggak sih? Kayaknya bakal every man for himself deh. Tapi ya gitu aja sih. And I guess that's it buat Off The Record hari ini di YouTube Popo on the Radio. Jangan lupa bisa dengerin ini juga versi audionya di Spotify Off The Record. I'm your host Popo Kusen. Dengarkan juga podcast gue yang lain Tiang Jauh dan juga Popo on the Radio yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat. Tiang Jauh itu podcast gue yang ngomongin soal bola. That's it. Hopefully you have a great week. Enjoy the rest of the week. Enjoy your weekend. Semoga semuanya lancar. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.